Di kelas SMA, seorang guru asing menulis namanya di papan Mbak Yayu. Murid-murid panik saat wajahnya berubah pucat, pintu terkunci, dan bau busuk menyebar. Jeritan histeris memenuhi sekolah. Malam selalu menyimpan rahasia kelam, terutama di balik dinding sekolah tua yang menjadi saksi bisu tragedi masa lalu. Di antara legenda menyeramkan yang beredar, ada satu nama yang terus bergaung hingga kini. Mbak Yayu. Sosoknya digambarkan sebagai guru wanita penuh wibawa dengan senyum sopan yang menenangkan tapi menakutkan di balik bayangan. Banyak murid yang mengaku melihatnya, namun hanya sedikit yang selamat dari pengalaman mengerikan bertemu dengannya secara langsung. Cerita tentang Mbak Yayuk pertama kali muncul di sebuah sekolah negeri tua di Jawa Tengah, sekitar tahun 1980-an. Bangunan sekolah itu peninggalan kolonial Belanda dengan lorong panjang, jendela kayu tinggi, dan ruang kelas yang berbau apek. Meski tampak kokoh, setiap sudut sekolah menyimpan hawa dingin yang menusuk tulang bahkan saat matahari bersinar terik. Guru dan murid sering melaporkan suara langkah kaki, bayangan berjalan, dan pintu terbuka sendiri tanpa ada orang. Menurut cerita turun-temurun, Mbak Yayuk dulunya adalah guru honorer yang cantik, lemah lembut, dan disayangi murid-muridnya. Ia rajin mengajar meski dengan gaji kecil, berharap suatu saat diangkat menjadi guru tetap dengan status yang lebih layak. Namun kenyataan pahit menimpa dirinya. Tahun demi tahun berlalu, ia tak pernah mendapatkan kesempatan menjadi guru tetap. Beban hidup menumpuk, membuatnya jatuh sakit, kesepian, dan merasa dilupakan oleh dunia yang pernah begitu ia cintai. Ada versi lebih kelam dari kisahnya. Konon Mbak Yayuk ditemukan tewas bunuh diri di ruang guru sekolah tersebut. Tubuhnya menggantung dengan kain putih, wajahnya pucat, matanya kosong, dan sehelai kertas tergeletak di mejanya. Dalam catatan terakhirnya, ia menuliskan rasa kecewa, kesedihan mendalam, dan keputusasaan karena hidupnya tak pernah dihargai. Sejak saat itulah, arwahnya diyakini gentayangan, menolak tenang, mencari murid-murid yang dulu sangat ia sayangi. Penampakan pertamanya diceritakan oleh seorang penjaga sekolah yang sedang berkeliling pada malam hari. Ia melihat sosok wanita berkebaya sederhana berjalan di koridor. Langkahnya pelan, namun terdengar jelas di keheningan. Penjaga itu menyapa ramah, "Selamat malam, Bu." Mengira itu guru yang lupa pulang karena lembur. Wanita itu tersenyum, masuk ke salah satu kelas, lalu menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak apapun. Ketika diperiksa, kelas itu kosong, hanya ada jendela terbuka, bau anyir menusuk, dan hawa dingin menyeruak tajam. Setelah kejadian itu, nama Mbak Yayuk mulai sering disebut-sebut oleh guru dan murid sekolah tersebut. Murid-murid bercerita, saat jam kosong, sering muncul seorang guru wanita memperkenalkan diri sebagai Mbak Yayuk. Awalnya ia tampak normal, menulis di papan tulis, menjelaskan pelajaran, bahkan memberi senyum menenangkan kepada semua murid.
Namun suasana kelas tiba-tiba berubah mencekam. Wajahnya pucat, suaranya bergetar aneh, dan tubuhnya perlahan memudar menghilang. Murid-murid yang melihatnya menjerit ketakutan, beberapa langsung pingsan, bahkan ada yang mengalami kerasukan berkepanjangan. Dalam kerasukan itu, murid tersebut berbicara dengan suara lain, berat dan seram, menyebut namanya berulang kali. Kata-kata yang keluar membuat bulu kuduk berdiri. "Aku Mbak Yayuk, aku kembali. Jangan tinggalkan aku sendirian." Para guru kebingungan karena tidak ada catatan pegawai bernama Mbak Yayuk di sekolah tersebut. Meski begitu, banyak murid bersaksi bahwa mereka benar-benar diajar oleh sosok itu di kelas. Beberapa bahkan menulis ulang pelajaran yang diberikan, meski tulisan di papan tulis menghilang begitu pintu ditutup. Misteri itu membuat sekolah semakin dikenal angker dan cerita Mbak Yayuk menyebar ke berbagai daerah di Jawa. Tidak hanya satu sekolah yang mengalaminya. Kisah penampakan Mbak Yayuk dilaporkan juga di sekolah lain di Jawa Timur. Ciri khasnya selalu sama, sopan, ramah, dan memperkenalkan diri sebagai guru baru bernama Mbak Yayuk. Namun pada akhirnya ia menghilang, meninggalkan jejak trauma, tangisan, dan murid-murid yang jatuh sakit mendadak. Tidak ada penjelasan logis, hanya keyakinan bahwa arwahnya masih terikat pada dunia, mencari sesuatu yang belum terselesaikan. Kejadian paling menyeramkan terjadi di sebuah SMA di Jawa Timur ketika kelas sedang kosong menunggu guru. Tiba-tiba seorang wanita masuk, berkebaya rapi, membawa buku, dan menuliskan namanya di papan tulis. Dengan suara lembut, ia berkata, "Saya guru pengganti. Nama saya Mbak Yayuk. Mari kita belajar bersama." Semua murid terdiam, merasa tenang hingga tiba-tiba lampu kelas berkelap-kelip dan suasana menjadi dingin membeku. Saat seorang murid memberanikan diri bertanya, wanita itu berbalik perlahan dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Matanya kosong. Kulit wajahnya pucat kebiruan, dan dari balik kebaya tampak bagian tubuhnya mulai membusuk. Bau busuk anyir memenuhi ruangan, membuat murid-murid muntah ketakutan. Sementara beberapa berlari berhamburan keluar kelas. Namun, pintu kelas mendadak terkunci rapat, dan jeritan histeris memenuhi seluruh sekolah malam itu. Kursi-kursi berjatuhan, papan tulis bergetar, dan suara kapur tergores sendiri menuliskan satu kalimat berulang kali, "Mbak Yayuk." Murid-murid menangis histeris, sementara satu murid kerasukan. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan mulutnya berteriak-teriak. Suaranya berubah dalam dan berat berkata, "Aku ingin mengajar lagi. Aku tidak rela ditinggalkan. Aku masih di sini." Guru-guru yang datang hanya menemukan murid-murid terkapar, sementara sosok wanita itu sudah menghilang tanpa jejak. Sejak malam itu, nama Mbak Yayuk menjadi legenda menyeramkan yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Banyak yang percaya ia adalah arwah guru malang yang meninggal tragis dan tidak pernah mendapatkan pengakuan.
Ada pula yang meyakini sosok itu hanyalah jin atau iblis yang menyamar sebagai guru untuk menyesatkan manusia. Namun setiap kisah selalu sama, murid akan melihat sosok guru baru yang memperkenalkan diri dengan nama Mbak Yayu. Mereka yang pernah melihatnya jarang bisa melupakan tatapan kosong matanya dan bau busuk yang mengikutinya. Beberapa bahkan jatuh sakit berhari-hari setelah kejadian, seperti membawa pulang kengerian dari kelas itu. Ada juga murid yang tiba-tiba berhalusinasi, merasa mendengar suara lembut memanggil, "Nak, ayo belajar sama Mbak Yayuk." Suara itu terus menghantui mereka, bahkan ketika mereka sudah meninggalkan sekolah, bahkan hingga dewasa. Hingga kini, tidak ada yang bisa memastikan siapa sebenarnya sosok Mbak Yayuk yang menghantui sekolah-sekolah di Jawa. Namun cerita tentangnya terus hidup, semakin menyeramkan setiap kali diceritakan kembali dalam bisik-bisik gelap malam. Banyak yang percaya arwahnya terjebak di antara dunia, haus perhatian, dan ingin kembali mengajar murid-muridnya. Ada juga yang berkata, ia sebenarnya marah, dendam karena hidupnya berakhir dengan tragis dan tak pernah dikenang. Namun, satu hal yang pasti, jika suatu hari kalian duduk di kelas dan pintu terbuka perlahan, berhati-hatilah. Jika seorang guru asing masuk, ramah, dan memperkenalkan diri sebagai Mbak Yayuk, jangan pernah menatap matanya, sebab bisa jadi itu bukan guru baru, melainkan arwah penasaran yang siap menyeret jiwa kalian. Dan ketika ia berbisik lembut di telinga, "Saya Mbak Yayuk, mari kita belajar bersama," itu mungkin akhir dari segalanya.